Hai semuanya, kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan dari kelompok 5 akan membahas tentang pengelolaan limbah padat. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas, yang pertama, definisi, kedua, klasifikasi, ketiga, karakteristik, keempat, sumber-sumber limbah padat, kelima, cara pengolahan limbah, dan yang keenam, pembuangan limbah padat. Ruang lingkup limbah padat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, limbah padat didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat. Klasifikasi limbah padat. Adapun klasifikasi limbah padat terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan komposisi dan berdasarkan sumbernya. Klasifikasi berdasarkan komposisi terbagi menjadi dua, yaitu limbah padat basah dan limbah padat kering. Sedangkan berdasarkan sumbernya, limbah padat terbagi menjadi 8, yaitu limbah padat pemukiman, limbah padat komersial, limbah padat konstitusional, limbah padat konstruksi, limbah padat pelayanan umum, limbah padat instalasi pengolahan, limbah padat industri, dan yang terakhir limbah padat pertanian. Karakteristik limbah padat. Karakteristik limbah padat terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik fisik, seperti ukuran dan distribusi partikel, kemudian karakteristik kimia, seperti kadar abu dan kadar energi, dan yang terakhir karakteristik biologi. Cara pengolahan limbah. Cara pengolahan limbah terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyimpanan sampah. Yang kedua, pengumpulan limbah. Dan yang ketiga, pembuangan limbah. Sumber-sumber limbah. Adapun sumber-sumber limbah, yang pertama, limbah padat pemukiman penduduk. Contohnya yaitu plastik dan sisa makanan. Kemudian yang kedua, limbah padat tempat-tempat umum dan perdagangan. Contohnya yaitu sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng. Kemudian yang ketiga, limbah padat sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah. Contohnya yaitu menghasilkan sampah kering dan sampah basah. Dan yang terakhir, limbah padat industri. Contohnya yaitu sampah basah dan sisa bahan bangunan. 4 tahapan cara pengelolaan limbah menurut Standar Nasional Indonesia. Yang pertama, pemilihan atau pewadahan. Yang kedua, pengumpulan. Yang ketiga, pemindahan. Dan yang keempat, pengangkutan. Pembuangan di tempat pembuangan akhir. Pembuangan akhir adalah tempat di mana dilakukan kegiatan untuk mengisolasi limbah padat sehingga aman bagi lingkungan. Persyaratan umum dan teknis lokal pembuangan akhir limbah padat harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Berikut ini adalah metode dalam menangani limbah padat. Yang pertama, metode composting. Metode ini merupakan penanganan limbah padat yang berjenis organik, diolah menjadi pupuk kompos melalui proses fermentasi. Kemudian yang kedua, metode biogas. Metode ini yaitu proses pengubahan sampah organik yang berasal dari tinja manusia maupun kotoran hewan menjadi gas yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian metode makanan ternak. Metode ini merupakan proses pengolahan sampah organik menjadi makanan ternak. Cara penanganan pencemaran lingkungan. Usaha untuk melakukan penanganan pencemaran lingkungan meliputi 2 cara pokok. Yang pertama, penanganan secara non-teknis, kemudian yang kedua, penanganan secara teknis. Penanganan secara non-teknis yakni sebuah usaha yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan perpu yang dapat merencanakan, mengatur, mengawasi segala bentuk kegiatan industri dan bersifat mengikat sehingga dapat memberi sanksi hukum bagi siapa yang melanggar. Kemudian yang kedua, penanganan secara teknis yakni suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara-cara yang ada kaitannya dengan proses produksi, seperti perlu tidaknya mengganti proses, mengganti sumber energi, kemudian instalasi pengelolaan limbah atau menambah alat yang lebih modern atau canggih. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Arni Junior Hidayat.
kedua Intan Permatasari, ketiga Anindya Prigesti, keempat Muhammad Rifalis, kelima Jihan Salsabila, keenam Klastriani, dan yang ketujuh Egy Wahyu Ramadhani.